Assalamualaikum semua, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan share gimana caranya untuk ngepasin makro. Sekarang saya berada di grup premium, tapi saya juga pernah berada di grup gratis. Jadi saya ada sedikit pengalaman dulu gimana sih caranya ngepasin makro walaupun gak ada yang bimbing, walaupun aplikasinya juga seadanya gitu. Asalkan mau berusaha dan sedikit mau nggak capek ya sebenarnya, cuma sedikit usaha aja gitu dan mau sabar telaten, insya Allah bisa. Dan harganya itu lumayan lumayan loh, maksudnya kalau untuk meal plan itu bisa, jadi hasilnya juga insya Allah akan lebih bagus daripada makannya acak gitu. Nah, di sini untuk makro sendiri itu disesuaikan dengan tipe badan saya, tipe badan meso. Meso di sini moderate karbo, yaitu tipe badan yang dulunya sebelum nikah itu kecil gitu, nggak gitu gede gitu, tapi setelah nikah dan punya anak langsung boom mengembang seperti itu. Nah, di sini ada dua tipe dan low karbo. Low karbo itu untuk tipe endo. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan satu dulu untuk moderate karbo, terus nanti yang low karbo nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Atau kalau misalnya yang sudah ngeh gitu bisa juga diaplikasikan langsung. Nah, untuk moderate karbo sendiri itu butuh makro 40% untuk karbo, terus lemaknya 30 dan proteinnya 30. Nah, untuk gula sendiri itu disarankan maksimal 25 gram per 1000 kalori. Nah, jadi kalau gula itu semakin rendah semakin bagus, tapi nggak sampai 0 juga, dan nggak mungkin karena sayur juga dia mengandung gula, cuma nggak tinggi, nggak seperti buah gitu. Dan untuk seratnya itu 14 gram per 1000 kalori minimal. Jadi kalau serat itu kebalikannya dari gula. Kalau gula itu semakin rendah semakin bagus, kalau serat itu semakin tinggi semakin bagus. Nah, kalau seratnya misalnya 14 gram per 1000 kalori, berarti kalau saya makan di sini kalori maintenance saya adalah 1768. Kalau saya defisit 500, berarti saya makan di 1200-an. Nah, berarti 1200 itu 14 ditambah 14 gram per 200 kalori. Jadi dihitung aja kira-kira berapa gitu. Nah, untuk ngepasin makronya, jadi kalau saya lebih suka dulu misalnya saya ngajarin yang di gratis itu, saya akan bilang karena 14 gram itu per 1000 kalori, jadi mendingan kalau misalnya 1200 itu di atas 16 gram itu akan sangat aman gitu, atau lebih bagusnya di 20 graman gitu. Karena kalau kalau yang di gratis itu nggak ada batasnya. Kalau di premium ini kan ada goalnya kan, ada aba-abanya lah ya. Nah, kalau yang di gratis tuh nggak ada. Nah, kalau untuk gula sendiri saya akan sarankan untuk makan di bawah 25 gram. Walaupun 25 itu per 1000 kalori, tapi untuk cari amannya gitu mendingan jangan sampai 25 gram. Kenapa? Karena gula itu sangat berpengaruh dalam pembakaran lemak seperti itu. Jadi pilihan di tangan Anda. Kalau misalnya pengen hasilnya cepat dan bagus, ya mendingan gulanya jangan tinggi-tinggi gitu. Nah, di sini saya sudah masukkan makanannya biar nggak lama gitu, dan saya sudah lihat di kulkas adanya apa gitu. Misalnya yang nggak ada kulkas dan nggak bisa nyetok itu gampang. Biasanya kan misalnya belanjanya di abang-abang sayur tuh. Nah, dikira-kira aja biasanya kan udah paham ya abang-abang sayur itu jualannya apa aja sih gitu. Misalnya nih kita masukkan kira-kira kangkung, tahu-tahu si abang sayurnya itu nggak ada kangkung, adanya bayam, ya udah diganti aja nggak apa-apa gitu, disesuaikan aja dengan makronya seperti itu. Kalau misalnya ada kulkas dan bisa nyetok itu lebih bagus,
nyetok untuk persediaan 2 atau 3 hari. Apalagi sekarang kan zaman pandemi ya. Kalau misalnya nggak pandemi juga mendingan nyetok. Kenapa? Karena di saat kita ngatur meal plan itu kita udah siap, udah ready gitu. Besok mau makan apa aja seperti itu. Nah, sekarang saya akan sarankan kalau untuk yang di premium itu kita tinggal klik top 3, maka dia akan merekomendasikan makanan apa aja yang mau dikurangin atau ditambahin. Misalnya karbonya saya kan kurang, seharusnya kan 40. Jadi di sini baru 29, maka saya akan klik top 3. Nah, dia akan merekomendasikan mau kentangnya yang ditambah atau nasinya atau bunsisnya gitu. Tapi karena yang di gratis itu nggak ada top 3, jadi saya akan sarankan untuk sedikit berusaha ya, nggak ribet sebenarnya, itu cuma di awal itu harus membiasakan aja gitu. Nah, daripada hasilnya lambat mendingan belajar, nanti kedepannya tuh udah kenal ini makanan mengandung apa, ini makanan mengandung apa, itu udah nggak usah dicatat-catat lagi gitu. Jadi untuk di awal perkenalan gitu mendingan dicatat. Gimana nyatetnya gini, jadi nggak semua sih, ada 1-2 makanan yang minus salah satu makro. Misalnya nih kak, telur itu nggak ada karbonya, dia lemak dan protein. Tapi nah di sini karbonnya cuma 0, kan nggak sampai 1 gram. Tapi kebanyakan makanan itu mengandung ketiga-tiganya, bahkan kelima-limanya gitu. Nah kalau misalnya kelima-limanya semua ada, kita mau lihat angka tertinggi yang mana. Di sini kan protein dan lemak ya, lemaknya lebih rendah dari protein. Kenapa? Karena telur termasuk protein seperti itu, tapi dia lemaknya juga tinggi. Nah, mendingan dikelompokin gitu. Tulis protein, lemak, terus karbo. Nah, misalnya tadi kayak telur tadi, dia proteinnya lebih tinggi, lebih dominan, berarti dia termasuk telur. Tulis aja di kolom protein itu telur. Sebenarnya kalau bisa saya sambil nyatet oke ya, tapi di sini saya susah karena megang kamera dan ini video seadanya banget gitu. Nah, misalnya nih kentang kita lihat, oh ternyata dia karbonnya paling tinggi, walaupun dia ada protein juga dan ada gula dan ada serat, berarti dia termasuk di karbo. Dikelompokin aja di kelompok karbo dan seterusnya seperti lemak seperti itu. Nah, jadi enak. Misalnya nih di sini saya karbonnya kurang ya. Kita tinggal cari aja. Tadi di catatan tadi kan karbo yang mana ya gitu kan. Nah, kalau saya di sini kan karena sudah biasa bikin meal plan ya, jadi saya tahu. Dan saya akan tambahkan nasi karena nasi itu karbo. Nah, kebetulan di makan malam itu belum ada nasi, jadi saya bisa makan nasi 2 kali hari ini. Hari besok ya, nasi. Kita ketik nasi putih karena saya suka makan nasi putih. Nasi putih itu nggak ada yang menakutkan sebenarnya, semua tuh bisa dimakan asalkan dalam porsi yang pas dengan kebutuhan kita seperti itu. Terus kita lihat, nah karbonnya dia udah naik, tapi di sini kalorinya sangat tinggi, jadi kita harus turunin lagi tuh. Sedangkan di sini kita lihat yang tinggi yang mana, oh lemak, berarti kita mau cari tuh tadi lemaknya itu tinggi di bagian mana ya gitu. Kalau saya di sini karena saya nggak begitu butuh minyak banyak, di sini saya mau tumis buncis dengan dada ayamnya sekalian saya tumis, atau nanti dada ayamnya saya mau panggang gitu besok ya. Jadi saya di sini cuma butuh sedikit minyak aja untuk menumis bumbu. Nah, untuk bumbu sendiri itu bebas ya, bumbu dapur. Kalau mau dimasukin itu bagus, misalnya enggak apa-apa. Cuma kalau di sini saya kan sekarang sudah nggak begitu ketat banget ya, jadi udah agak santai gitu. Jadi kalau bumbu saya nggak masukin. Tapi untuk yang pemula mau masukin bumbu untuk nambah-nambah kalori juga bagus gitu. Tapi kalau untuk bumbu
botolan itu bukan diusahakan, itu wajib masuk ya, karena biasanya gulanya tinggi. Terus kita lihat, nah sekarang udah kelihatan, ternyata kalorinya udah sesuai, tapi di sini proteinnya ketinggian, ya kan, berarti, dan karbonya kerendahan, berarti kita mau klik protein, bukan klik protein, kita mau kurangin protein. Nah caranya gimana ya, lihat catatan yang tadi itu ya, kira-kira yang termasuk protein itu apa. Kalau di sini saya akan mengurangi dada ayam, karena saya tahu dada ayam itu dia tinggi protein gitu. Di sini saya akan kasih angka coba ya 100. Terus nanti kalau misalnya kurang kita tinggal tambah gitu kan, makanannya belum dimakan. Nah ternyata di sini kalorinya malah kurang, tapi di sini seratnya juga kurang. Jadi saya akan menambahkan serat. Nah serat itu biasanya dari sayuran. Terus tinggal dilihat aja tadi apa namanya itu, catatannya gitu. Di sini saya akan nambah di buncisnya kita tambah jadi 200. Oh banyak ya makannya, banyak banget. Jadi di Gagal ini dietnya enak, makan apa aja bisa, terus kenyang juga. Ternyata seratnya masih kurang ya, 16 tuh masih rendah banget. Terus kita tambahin terong jadi 200. Oke, kita lihat lagi, ternyata karbonya dia naik. Kita mau cari karbo itu, yang termasuk karbo itu makanan yang mana. Kalau saya, nah di sini ternyata karbonya tinggi tapi seratnya udah ketemu. Jadi saya akan pilih nasi putih yang dikurangin. Kenapa? Karena nasi putih seratnya kurang gitu. Coba kita kasih angka 50. Nah seratnya udah ketemu, karbonya udah kurang lebih, tapi di sini kalorinya kurang, dan ternyata proteinnya juga kurang. Jadi kita mau tambahin protein, tinggal dicari aja di itunya catatannya tadi yang termasuk protein itu bagian yang makanan yang mana ya. Di sini kita coba masukin 150, kita tambah 50 ya. Nah udah hampir ketemu. Ternyata karbonya jadi kurang. Kenapa? Karena protein dan lemaknya naik, makanya karbonya kita akan tambah. Nasi putihnya kita tambah menjadi mungkin 80 ya Kak, tadi 100 kan kebanyakan. Nah udah hampir ketemu. Ternyata nasinya kita tambahin lagi 90. Coba. Nah udah ketemu kan. Jadi sebenarnya plus minus 3 angka itu oke. Tapi kalau misalnya pengen yang pas banget gitu, kita bisa tambahin lagi, mungkin ada di 85. Udah ketemu. Karbonya 40, lemaknya 30, protein 30, gulanya oke, terus seratnya juga bisa masuk ya 19, dan kalori makannya juga oke gitu. Sampai sini semoga membantu, dan bisa klik tombol subscribe ya, karena saya akan upload insyaallah setiap hari dengan bahasan yang berbeda gitu. Jadi step-step menjalankan diet ini tuh seperti apa, saya akan kasih tahu caranya video per video biar nggak bingung juga gitu. Dan yang pasti nyalakan tombol lonceng, karena kalau nggak nanti notifikasinya kayaknya nggak muncul ya gitu. Dan saya minta like jika kalian suka, dan misalnya ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, dan semoga yang punya berat badan berlebih bisa sukses dengan diet yang sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum.